Perkenalkan, nama lengkap saya Dorothea Ansula Trixnununi, NIM 193030066, kelas B semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk membaca hasil review buku dengan judul terjemahan Partai Buruh, Denis Healey dan Pergerakan Sosialis Internasional, membangun kembali Sosialis Internasional selama Perang Dingin antara tahun 1945 sampai 1951 yang ditulis oleh Pilgrave Macmillan. Sosialis internasionalisme pasti menjadi keyakinan yang benar jika ia bertahan begitu lama terlepas dari kesalahan para praktisinya. Di antara kegagalan yang terkenal adalah impotensinya dalam mencegah Perang Dunia Pertama, perpecahan yang melumpuhkan tindakan apapun terhadap fasisme, dengan mengutamakan kepentingan nasional atas keprihatinan internasional. Memimpin Ignacio Silone dan Andre Philip berpendapat bahwa tidak ada nasionalisasi yang sesukses nasionalisasi sosialisme. Ketika berbicara tentang sosialis internasional yang kecewa dan sosial demokrat yang mencari kehormatan nasionalis bersikeras pada jurang antara aspirasi internasionalis dan realitas nasional. Henry Deman mengeluh tentang ini fiksi berlebihan, sementara Turati dengan melankolis menyimpulkan bahwa apa yang diwariskan dari internasional adalah lagu dari nama itu. Seperti yang sering menjadi kasus, sejarawan politik meminjam konsep dan kerangka pemikiran politisi kontemporer sebagai alat heuristik, seperti yang terlihat dalam sejarah yang lebih tua dari Sosialis Internasional oleh Braunthal, sekretaris pertama Sosialis Internasional. Sesson berpendapat bahwa Sosialis Internasional berbuat sedikit berbeda selain merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah sedikit pun penting. Namun, klaim Furet, sejarawan memiliki kesadaran akan perangan mereka, dan dengan demikian, sejarawan harus kritis terhadap representasi diri. Pengetahuan baru tentang Sosialis Internasional tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip dan publikasi, tetapi sebuah kerangka teori kerja yang kaya untuk menganalisis data ini, mengajukan pertanyaan dan hipotesis baru. Inilah yang dilakukan Guillaume Devin dalam Sejarah Terpenting Sosialis Internasional, menggambarkan bagaimana lembaga itu benar-benar bekerja dan bagaimana mata rantai lemah organisasi mempengaruhi partai-partai nasional. Talbot Imlay juga berkonsentrasi pada internasionalisme sebagai praktik yang mempengaruhi kebijakan nasional. Dalam pendekatan mereka untuk belajar internasionalisme, pertanyaannya bukanlah mengapa internasionalisme gagal, melainkan mengapa internasionalisme itu ada, karena kelebihannya tidak jelas. Menggambarkan bagaimana Partai Buruh Inggris mengambil alih kepemimpinan Gerakan Sosialis Eropa dan membangun kembali Sosialis Internasional dari awal, dari pasca Perang Pertama, konferensi di Clacton pada tahun 1946 hingga kelahiran kembali resminya pada tahun 1951 di Frankfurt. Pendekatan baru ini dimungkinkan oleh perkembangan yang lebih jelas dalam sejarah yang telah membuat alat konseptual baru tersedia dan menampilkan pertanyaan baru yang relevan. Pertumbuhan sejarah global dan transnasional menentang negara sebagai kerangka eksklusif, menggarisbawahi koneksi internasional dan aktor non-negara. Terutama yang signifikan adalah kontribusi Wolfram Kaiser, Brigitte Leuk, dan Michael Gehler, mengoreksi ide Millward tentang integrasi Eropa sebagai produk tawar-menawar antara pemerintah nasional. Mereka menyoroti peran pemerintah yang didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak hierarkis dan bentuk desentralisasi dari pembuatan keputusan dan koordinasi oleh aktor negara dan non-negara.
Pemerintahan Eropa berlangsung di tingkat lokal, regional, nasional, dan transnasional sebagai jaringan formal dan informal. Para politisi, pakar, dan kelompok kepentingan berlomba-lomba untuk memajukan tujuan dan kepentingannya. Jaringan politik transnasional memainkan peran penting. Menurut definisi Kaiser, mereka menghubungkan aktor politik melintasi batas negara dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. Integrasi aktor nasional ke dalam jaringan transnasional mempengaruhi kebijakan nasional, bukan dengan memaksakan keputusan yang mengikat, tetapi dengan komunikasi kepentingan dan keprihatinan, bertukar informasi, mensosialisasikan para elit, dan menguji proposal. Sementara Kaiser secara ekstensif mempelajari jaringan demokrasi Kristen, yang lain menerapkan pendekatan jaringan transnasional ke kerjasamanya sosial internasional. Selain Imlay yang sudah disebutkan, Oliver Radcliffe menganalisis jaringan Brandad, Kreisky, Palme, Matthew Broad, dan Christian Steins menganalisis peran jaringan transnasional sosialis dalam sikap Partai Buruh terhadap Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Michael Geller meneliti peran jaringan sosialis dalam masuknya Austria ke Uni Eropa. Peter van Kemseke menganalisis peran sosialis internasional untuk kebijakan pembangunan pada tahun 1950-an. Michel Di Donato menganalisis hubungan antara Partai Komunis Italia dan Eropa. Christian Sahl menganalisis peran jaringan sosialis transnasional dan mendefinisikan kebijakan pemekaran komunitas Eropa ke Selatan dan kebijakan pengembangannya. Ada penelitian lain tentang hubungan bilateral atau multilateral antara sosialis, misalnya penelitian ekstensif Masgeld tentang kegiatan internasional dari Swedish Social Partai Buruh Demokratik, buku Insal tentang hubungan antara Partai Buruh Inggris dan Partai Buruh Norwegia, buku Drogemoller tentang hubungan antara sosial demokrasi Jerman dan Partai Buruh Belanda, dan masalah hubungan antara Partai Buruh Inggris dan sosialisme Italia dipelajari pada waktu yang berbeda oleh Sebastiani, Varsovy, Favretto, dan Nuti. Sementara faktor-faktor tertentu membuat kerjasama sosialis internasional lebih mungkin untuk beberapa pihak dan dalam periode tertentu, tidak cukup untuk menemukan kondisi awal untuk menggambarkan bagaimana fenomena terus berevolusi. Setelah dimulai, kontrak internasional mengikuti logika internal mereka sendiri. Sepanjang periode ini, kepemimpinan dimiliki oleh Partai Buruh Inggris. Sebagian besar seringkali mengambil inisiatif untuk bereksperimen dengan cara-cara baru dan selalu menolak inisiatif orang lain untuk kembali ke cara lama. Sejarah sosialis internasionalisme dalam periode ini dalam banyak hal berjalan melalui Partai Buruh. Berikut ini adalah sejumlah konsep dan hipotesis untuk memperoleh hasil pemahaman yang lebih baik tentang internasionalisme sosialis dalam prakteknya. Sementara model Kaiser berguna, kita harus mempertanyakan apakah interaksi sosial nasional harus diperlukan dalam jaringan transnasional seperti orang lain, atau apakah itu memiliki bobot ideologis yang lebih besar. Sementara sosialis internasional lebih dekat dengan komunitas kebijakan, akan lebih baik dikatakan bahwa anggotanya memiliki komitmen ideologis untuk menemukan kesatuan ideologis, bahkan ketika pandangan mereka berbeda. Artinya, masing-masing pihak mengakui satu sama lain sebagai anggota yang sama dari keluarga yang sama. Lebih tepatnya daripada kontak internasional, kita harus berbicara tentang hubungan persaudaraan internasional. Masalah lainnya adalah bagaimana menentukan batas-batas antar negara dan bidang sosialisme internasional. Kontemporer dan sejarawan menyebut era Perang Dingin sebagai sebuah periode nasionalisasi sosialisme, dengan kaum sosialis hanya peduli tentang pemilihan nasional dan kebijakan domestik.
Namun periode yang sama ini berhubungan dengan konvergensi partai-partai sosialis di Eropa Barat menjadi satu model sosialisme reformis yang berkomitmen pada demokrasi rasial dan anti-komunisme yang akan mencapai tujuannya terutama melalui kekuatan negara. Front Populer, organisasi kontra masyarakat dan tindakan langsung bukan lagi pilihan yang layak. Cara tradisional untuk menceritakan fenomena ini, sejarah paralel, partai-partai nasional bereaksi dengan cara yang mirip dengan peluang dan keterbatasan yang sama, tidak memadai. Pada saat kelahirannya, Sosialis Internasional mengadopsi prinsip karakter, tujuan, dan tugas sosialisme demokrat, juga dikenal sebagai Deklarasi Frankfurt, yang mendefinisikan sosialisme sebagai pemenuhan demokrasi lincah di segala bidang. Eksklusivitas adalah inovasi utama kaum sosialis internasional, seperti yang diakui Sesson, seperti yang terjadi di banyak klub. Hanya itu, tujuannya adalah untuk memberikan para anggotanya kehormatan yang disangkanya. Partai-partai kiri yang terlalu dekat dengan posisi komunis seperti kaum sosialis Italia disingkirkan sampai mereka menyesal. Bentuk paksaan ini mungkin penting, tetapi menurut Imlay dan Dietrich Orlow, koordinasi sukarela lebih penting. Itu terjadi melalui pertukaran pendapat secara teratur. Politisi sosialis terpaksa mempertimbangkan keprihatinan dan kepentingan rekan-rekan asing mereka, kebijakan mereka dengan cara yang dapat diterima. Sosialis internasional bukan merupakan pusat revolusi global, tetapi meja perundingan permanen yang cocok dengan anggota reformisnya. Devin berpendapat bahwa ikatan lemah ini lebih efektif dalam mengubah kebijakan nasional. Namun, tidak cukup untuk menilai keberadaan jaringan transnasional. Itu perlu menemukan kasus di mana kebijakan nasional benar-benar berubah melalui kerjasama. Partai Buruh Inggris mungkin juga memainkan peran utama dalam konvergensi. Setelah Perang Dunia Pertama, kaum sosialis radikal yang menolak kepemimpinan reformis berkompromi dengan perang menemukan inspirasi dalam Uni Soviet. Sosial Demokrat yang menolak cara Rusia bermasalah menemukan contoh lain dari sosialisme yang benar-benar ada. Setelah kemenangan buruh telak pada tahun 1945, kepemimpinan buruh menghadirkan buruh Inggris sebagai bukti hidup bahwa sosialisme demokratis secara moral benar dan praktis secara efisien. Perjuangan faksi merupakan faktor percepatan untuk pertukaran transnasional. Mengikuti model Panebianco, partai politik bukan entitas yang kohesif, tetapi jaringan individu dan faksi memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan di dalam organisasi berasal dari kemampuan untuk mendistribusikan aset yang bersifat simbolis atau material. Menurut hipotesis ini, hubungan persaudaraan internasional dianggap sumber aset seperti kebijakan teladan, simbol, publisitas, kehormatan, informasi, dan keahlian. Sekian hasil review buku keempat ini. Terima kasih.